Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustiara Lita dengan NIM 192311010. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum mengenai 24-hour food recall di mata kuliah survei konsumsi pangan. Diawali dengan latar belakang, status gizi merupakan indikator penting kesehatan yang memerlukan penilaian akurat melalui metode seperti food recall 24 hours untuk mengidentifikasi masalah gizi dan merencanakan intervensi yang tepat. Nah, analisis hasil dibandingkan dengan AKG baik pada tingkat individu maupun kelompok. Salah satu rumusan masalahnya yaitu berapa sih nilai rata intake energi dan nutrien makro mikro responden dan dibandingkan standar AKG. Nah, untuk tujuannya juga mengevaluasi status kecukupan gizi individu dan kelompok berdasarkan AKG. Di sini saya mewawancari salah satu responden dengan inisial RKN di usia 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Saya melakukan 2 kali wawancara, yaitu pada hari Senin untuk melakukan recall di hari weekend di hari Minggu, lalu saya mewawancara di hari Rabu untuk menanyakan recall makanan di hari Selasa. Nah, di sini merupakan food recall responden. Di sini ada beberapa nama hidangan dan bahan makanan serta URT gramansasinya dan cara pengolahannya. Dapat disimpulkan untuk food recall ini lebih beragam di hari weekend dibandingkan dengan weekday, di mana perbedaan ini mencerminkan pengaruh rutinitas kerja. Weekend ini memungkinkan konsumsi beragam, sedangkan weekday cenderung praktis dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu total asupan gizi responden. Untuk total asupan gizi responden, ini asupan energi weekendnya lebih tinggi 510 kal dari weekday, yaitu 1174. Namun, untuk vitamin E-nya justru lebih tinggi pada weekday, sekitar 475 RE dibanding weekend yang hanya 247 RE. Ini juga mencerminkan kecenderungan weekend dengan konsumsi lebih tinggi kalori dan protein karena ketersediaan waktu untuk pemilihan makanan beragam. Selanjutnya itu rata-rata asupan gizi responden ini setelah dirata-ratakan dari 2 hari weekend dan 1 hari weekend dan 1 hari weekday. Salah satunya yaitu di energi 1429, untuk folatnya 1111,13. Nah, untuk selanjutnya yaitu kandungan gizi makronya ini juga secara keseluruhan belum memenuhi. Salah satunya yaitu energi yang hanya mencapai 63,52% dari AKG, dan AKG-nya itu 2250, sedangkan total asupannya hanya 1429. Untuk mikronya sendiri ini juga belum memenuhi secara keseluruhan. Salah satunya di folat hanya mencapai 34,73%, di mana kebutuhannya itu 400, sedangkan totalnya 111,13. Baik, yang selanjutnya yaitu responden kelompok. Di sini saya mewawancarai 16 responden, di mana sudah ada pemenuhan AKG-nya. Dari keseluruhan zat gizinya, hanya protein yang memenuhi batas AKG, yaitu mencapai 106,6%, dan sisanya masih belum memenuhi AKG untuk hari weekendnya. Lalu untuk weekday-nya di sini juga sama, untuk proteinnya mencapai 116,6% dari AKG, di mana itu sudah mencukupi walau melebihi sedikit dari AKG, dan selebihnya masih belum memenuhi dari persentase AKG. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis rata-rata. Di analisis rata-rata ini sedikit berbeda karena zat besi sudah mencapai batas AKG yaitu 97,64%, dan protein juga 111,64%. Namun selebihnya masih belum memenuhi kebutuhan AKG-nya. Individu dan kelompok ini dapat disimpulkan bahwa analisis food recall 24 jam ini menunjukkan pola konsumsi gizi yang belum seimbang dengan defisiensi pada berbagai komponen, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Defisiensi zat gizi ini mikro jauh lebih parah, dengan vitamin C hampir tidak dikonsumsi atau hanya 9,33% dari AKG. Perbandingan data individu dengan kelompok ini membuktikan bahwa masalah defisiensi energi, vitamin C, dan serat ini merupakan fenomena berkelanjutan pada hampir seluruh populasi penelitian, bukan kasus isolat. Untuk saran yang bisa dilakukan yaitu dapat meningkatkan asupan energi, memperbanyak konsumsi buah segar, sayur mentah, lalu mengonsumsi sayuran hijau, menambah asupan kalsium seperti susu, yogurt, keju, lalu juga mengatur pola makan teratur, mengurangi makanan gorengan, dan menerapkan diversifikasi pangan dan kombinasi berbagai kelompok makanan. Lalu di sini ada jurnal-jurnal yang mendukung saya untuk melakukan penelitian food recall ini. Mungkin sekian dari hasil laporan praktikum mengenai food recall 24 hour. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.